tapi juga bisa diakses melalui handphonenya Bapak Ibu. Nah, karena akun Google saya udah terpakai ini udah punya gitu kan. Nanti Bapak Ibu pilih yang Google aja, itu yang lebih mudah karena Bapak Ibu nanti langsung diminta untuk menautkan ke akun Google yang sudah ada di aplikasi di desktopnya Bapak Ibu di sana gitu ya, di Chrome-nya Bapak Ibu. Nah, kalau misalkan saya udah punya udah terdaftar di sana, maka saya akan mencontohkan melalui email di Bapak Ibu ya. Tahapannya akan sama, cuman di sini memang saya harus membuat password gitu Bapak Ibu. Misalkan di sini quizzes@gmail.com. Oh, sudah ada yang punya. Kalau udah ada yang punya juga. Udah empat. Oh, udah ada yang punya juga. Oke. Saya ya, kalau misalkan emailnya itu udah pernah digunakan daftar, maka nanti akan diminta untuk isi password seperti tadi Bapak Ibu. Kalau misalkan belum pernah, maka nanti diminta untuk melanjutkan. Nah, untuk Bapak Ibu yang baru nih pertama, udah pernah ada. Oke, kita pilih yang lainnya kalau gitu. Oke, nah kalau misalkan belum pernah bikin akun, mau Bapak Ibu pakai email lainnya, pakai nomor handphone atau pakai Gmail, nanti akan diarahkan ke step yang kedua ini. Setelah Bapak Ibu nautkan itu atau masukkan email, akan ada pilihan Bapak Ibu menggunakan kuisinya untuk apa gitu kan, sekolah, perusahaan, keperluan pribadi. Nah, karena Bapak Ibu guru gitu kan, maka Bapak Ibu akan pilih yang sekolah, harus pilih yang sekolah gitu ya. Karena ketika Bapak Ibu pilih rules yang beda gitu kan, role-nya yang beda, maka nanti akunnya Bapak Ibu juga fitur-fiturnya berbeda gitu. Kemudian saya adalah di sini ada siswa, guru, tenaga pendidik, maka kita pilih yang guru gitu ya, bukan siswa gitu. Ini kita pilih guru. Guru gitu ya, bukan siswa gitu. Ini kita pilih guru. Kemudian di sini akan Bapak Ibu akan diarahkan untuk ngisi detail akunnya kan. Oke, apa ini? Biar kita aja. Nah, kalau misalkan pakai email kalau misalkan si email sendiri itu Bapak Ibu diminta untuk bikin password. Nah, nanti masuknya harus pakai email tadi yang dibuat tadi sama passwordnya seperti itu. Nah, bedanya memang kalau misalkan Gmail itu kan otomatis nanti terverifikasi dengan akun Google ya Bapak Ibu ya. Tapi kalau misalkan email yang saya cobakan tadi itu emailnya itu walaupun nggak aktif gitu ya, fake gitu kan, akun fake ya, palsu gitu kan, itu nggak masalah Bapak Ibu karena kita memang nggak minta verifikasi di sana seperti itu. Nah, ini adalah halaman quizzes gitu kan. Di sini mulai jika Bapak Ibu benar membuat akunnya, maka di sini akan muncul aja guru lain pakai quizzes. Itu aja. Itu adalah penanda pertama yang harus Bapak Ibu lihat di akunnya Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu yang sudah punya akun, coba lihat di sana ya. Di sini sudah ada aja guru lain pakai quiz atau enggak. Kalau misalkan nggak ada, berarti Bapak Ibu salah bikin akun gitu ya. Kemudian lagi, halo Pak Jamal. Saya sambil ngecek Pak Jamal. Halo, iya Mbak. Sinyal udah stabil? Sudah Mbak. Oke, mau dilanjutkan Pak Jamal atau saya? Boleh. Pak Jamal? Iya. Oke, boleh, silakan. Oh, tidak dapat membagikan saya.
Oke, sudah kelihatan Bapak Ibu? Belum, Belum Pak Jamal, belum. Oke, terima kasih. Baik Bapak Ibu, seperti tadi saya melanjutkan dari Mbak Vivi tadi ya. Jadi ini ceritanya Bapak Ibu ini sudah masuk ya, sudah login menggunakan emailnya. Dan Bapak Ibu semuanya sudah punya akun belajar ID ya, itu bisa digunakan untuk login seperti tadi yang ditunjukkan oleh Mbak Vivi. Nah, ini yang menarik di kuis ini Bapak Ibu. Kita selain bisa membuat kuis, kita juga bisa memakai kuis yang sudah dibuat oleh orang lain. Ini saya tunjukkan dulu ya. Ini kalau misalnya saya ini Bapak Ibu lagi tidak sempat ya untuk membuat kuis atau membuat presentasi, biasanya saya di sini saya ketikkan topik kuis, atau bisa Bapak Ibu bisa menggunakan menggunakan menu mata pelajaran yang ada di sini. Misalnya, kan saya kebetulan mengajar bahasa Inggris Bapak Ibu. Kita bisa klik saja menu di sini ya. Nah, kita tinggal pilih topiknya apa misalnya. Misalnya saya ingin tentang SERP ya, atau kata kerja ya. Jadi nanti akan ada muncul, ini adalah soal-soal yang sudah dibuat oleh semua orang yang ada di kuisis nih Bapak Ibu. Jadi kita tinggal pilih aja nih yang sesuai. Atau kita bisa pakai filter di sini. Nah, kita bisa milih apakah kita mau kuis yang ada presentasinya, atau cukup kuis saja, atau presentasi saja. Nah, misalnya saya ingin kuis dan presentasi, maka di sini akan memunculkan hasil kuis-kuis yang juga di dalamnya ada presentasi yang bisa kita pilih. Nah, misalnya kita pilih salah satu. Yang ini nih misalnya. Kita klik saja, misalnya klik saja. Lalu di sini akan ada muncul tampilan seperti ini. Muhammad Isra baru saja memberikan 25.000. Jadi istilahnya bergabung. Meminta izin kepada Bu Nurlindayanti ini untuk menggunakan kuisnya dan nanti dinamakan dengan nama kita sendiri. Itu. Atau kalau misalnya kita tidak mau menyalin dan mengedit, kita mau langsung pakai juga bisa sebenarnya. Jadi di sini kalau sudah ada kuis seperti ini Bapak Ibu, nanti akan saya tunjukkan untuk membuat kuis dari awal. Sebelumnya saya ingin menunjukkan cara menggunakan kuis yang sudah ada. Jadi di sini ada 3 menu di sini. Yang pertama, mainkan langsung dengan siswa. Jadi ini adalah menu untuk kontrol dari guru misalnya. Jadi biasanya kalau saya itu menggunakan ini sehingga siswa itu lebih interaktif. Misalnya ketika menjawab soal, siswa bisa langsung menjawabnya. Di sini ada dua pilihan main kuis langsung. Ada yang klasik, ada yang dipimpin guru. Nah, saya besarkan dulu ya. Nah, yang klasik ini, siswa menjawab secara langsung dan guru melihat progresnya di klasemen. Nah, jadi klasik ini siswa lebih mandiri. Siswa dengan HP-nya, bisa dengan HP, bisa dengan Chromebook, laptop, ataupun komputer, siswa bisa menjawab kuisnya dan guru sebagai pemantau, sebagai fasilitator. Itu yang klasik. Nah, kalau yang dipimpin guru, kalau yang klasik ini Bapak Ibu, siswa bisa menjawab, mengerjakan kuis dengan kecepatannya sendiri. Jadi istilahnya kayak perlombaan gitu ya. Nah, kalau dipimpin guru, ini kayak guru itu melakukan presentasi dan siswa nanti menjawab soalnya sesuai dengan presentasinya guru. Jadi misalnya dari nomor 1 ke nomor 2 itu kontrolnya di guru. Nah, silakan Bapak Ibu nanti bisa coba nih satu-satu nih yang cocok kira-kira untuk di kelasnya yang mana. Nah, itu yang pertama. Yang kedua di sini ada pembelajaran asinkronus. Nah, ini bisa kita manfaatkan untuk memberikan PR kepada siswa. Nah, jika kita mengklik ini, ya, maka di sini akan ada menu nih, akan ada pilihan. Nah, kita bisa membuat timer, bisa membuat waktu. Kalau ini kita centang, di sini kita bisa milih. Soal ini bisa dilaksanakan, kapan mau bisa dilaksanakan. Misalnya dilaksanakan, saya mau ngasih hari Sabtu misalnya. Pukul 8 IM ya. Kalau IM itu 8 pagi ya Bapak. Jadi, soal baru bisa
kerjakan pada waktu ini. Kalau misalnya kita tidak centang, berarti langsung bisa dikerjakan ya, tidak ada waktunya. Seperti itu. Nah, di sini kita juga bisa nyeting nih. Berapa kali siswa bisa mengikuti kuis? Bisa 1 kali, 2 kali, 3 kali, tergantung yang kita mau. Seperti itu. Akan kita juga nih bisa menggunakan batas waktu di sini. Nah, tapi untuk batas waktu ini ya, harus punya akun super ya. Nanti akan saya jelaskan bagaimana cara mendapatkan akun super secara gratis. Yang lebih hebat lagi di sini Bapak Ibu, di Quizzes ini kita bisa mengimpor kelas, bisa mengintegrasikan Quizzes ke Classroom. Jadi Bapak Ibu yang di sekolahnya menggunakan Google Classroom, bisa juga langsung mengintegrasikan Quizzes dengan Classroom di sini. Kita bisa klik Classroom di sini kalau sudah punya kelas di Classroom, atau buat kelas baru di sini. Jadi ceritanya di sini saya tidak akan memasukkan ke Classroom, lalu kita langsung klik tugaskan. Dituliskan seperti ini. Nah, baru nanti akan bisa dikerjakan oleh siswa. Nah, sebanding. Ini adalah tampilan ketika, nah ini bagaimana siswa mengerjakan tugasnya kalau mode PR itu tadi ya. Jadi siswa nanti diminta untuk mengunjungi halaman ini, joinmyquiz.com, lalu siswa memasukkan kode game. Atau nanti bisa melalui link ini, gitu ya. Oke, saya kembali lagi ya. Saya ingin menunjukkan salah satu fitur lagi yang menarik di sini. Sebelum kita coba mungkin soal dari awal ya. Oke, sebentar. Nah ini ya. Oke, jadi Bapak Ibu, saya yakin di Nah, ini ada salah satu fitur yang menarik di Quizzes Bapak Ibu, namanya itu mode kertas. Jadi kalau mode kertas itu Bapak Ibu, istilahnya gini, mode kertas ini bisa kita gunakan di daerah, atau misalnya kalau misalnya sekolah Bapak Ibu itu siswanya tidak punya HP atau tidak ada laptop atau komputer sekolah yang bisa digunakan, maka kita bisa menggunakan mode kertas. Nah, kalau kita klik mode kertas ini, nah, jadi seperti ini Bapak Ibu. Nanti kita bisa nge-print QR code seperti itu. QR code-nya akan dipegang oleh siswa, dan siswa itu tinggal membolak-balikan nih. Membolak-balikan untuk menjawab pilihan A, B, C, D. Dan guru bisa melakukan scanning. Nah ini seperti ini ya. Kalau C, D tinggal dibolak-balik seperti ini nanti. Dan guru melakukan scanning. Melakukan scanning seperti ini. Nah scanning dengan HP ya, dengan aplikasi HP. Dan siswa tidak perlu menggunakan HP. Ini sangat bermanfaat Bapak Ibu untuk sekolah yang tidak memiliki jaringan internet, sehingga cuma gurunya saja yang perlu akses, yang membutuhkan internet, siswanya tidak perlu internet, tidak perlu HP, cukup menggunakan kertas seperti ini. Jadi nanti kita mencetak ya, mencetak QR card-nya, QR code ya, dan seperti itu. Lalu kita mulai kuis di komputer dan menggunakan aplikasi Quizzes untuk memindai jawaban siswa. Oke, tampilannya seperti ini Bapak Ibu. Jangan lupa ini dicentang ya, dicentang lalu kita klik PDF di sini, sehingga nanti akan muncul file yang bisa kita print. Nah ini seperti ini. Ini nanti bisa kita print nih, bisa kita print dan kita bagikan siswa. Nah ini kan ada nomornya nih, siswa nomor 1. Biasanya saya ini pakai presensi kelas. Siswa dengan absen 1 dikasih yang ini yang siswa nomor 1 dan seterusnya. Nah, jadi tinggal dibolak-balik nih. Kalau jawaban B seperti ini, jawaban C seperti ini. Dan ini tidak akan ketukar Bapak Ibu, tidak akan ketukar. Jadi sudah ada nomornya ini nanti. Nah, jika sudah, kita ini jangan lupa Bapak Ibu untuk mengunduh aplikasi Quizzes di HP ya, di Play Store ada, atau melalui link yang ada di sini. Lalu kita bisa klik mulai kalau sudah ya. Kita klik mulai. Nah, nanti jangan lupa Bapak Ibu untuk memindai nih. Saya coba ya. Jadi kita pindai. Jangan lupa untuk membuka aplikasi Quizzes. Contohnya seperti ini nih, seperti ini. Membuka dari HP ya, aplikasi Quizzesnya. Lalu kita pilih soalnya nanti.
kita scan di sini, QR code. Nah, nanti ini kita scan Bapak Ibu melalui HP. Gitu ya. Oke, saya akan gitu ya. Itu adalah fitur yang ini, yang paper mode ya. Paper mode. Nah, tadi saya lupa yang ini ya Bapak Ibu, yang mainkan langsung nih ya. Saya coba. Nah, di sini coba saya akan coba yang klasik ya, yang klasik. Nah, jadi saya minta Bapak Ibu nanti untuk ini, untuk join ya. Saya akan kirim linknya ke Gmeet dan nah di sini ada pilihan nih Bapak Ibu. Ada tim ya. Ya, jadi kalau tim ini Bapak Ibu berarti ini kerja tim ya. Nanti bisa untuk kerja kelompok misalnya, siswa mengerjakan secara kelompok, dia akan dikelompokkan berdasarkan tim skornya. Nah, Bapak Ibu di sini ya. Jadi tinggal nanti bisa dicoba sendiri ya, bisa dicoba-coba sendiri. Misalnya ini saya mau yang ini ya, yang klasik aja, coba ya. Ini saya mau apa nih? Ada yang baru nih, bonus performa, kita coba aja. Oke. Lalu kita klik lanjutkan saja seperti ini. Nah, seperti ini ya. Tunggu, jadi nanti Bapak Ibu saya akan kirimkan linknya nanti di Google Meet ya. Nanti dicoba, kita coba bareng-bareng ya. Nah, ini ya. Ini saya salin dulu linknya, Bapak Ibu. Atau yang di YouTube bisa, yang di YouTube juga bisa join juga ya. Melalui joinmyquiz.com lalu masukkan kode ini. Yang di Google Meet saya kirim dulu di chat ya Bapak Ibu. Silakan diklik linknya. Kita coba bersama-sama. Seseru apa? Bermain menggunakan Quizzes ya. Jadi ini bahasa Inggris ya Bapak Ibu. Jadi ya asal dijawab aja ya. Kita coba aja di sini. Nah di sini sudah ada Bu Feti nih, Bu Feti Novitasari. Ayo Bapak Ibu yang lain kita tunggu sampai ada berapa itu ya 10 lah. Ini kita mulai. Akan Bapak Ibu bisa klik link yang ada di Google Meet atau yang di YouTube. Pimpin Karya Mustika Rama baru saja memberikan 25.000. Semoga bermanfaat. Semangat ya. Oke, jadi seperti ini ya Bapak Ibu. Nah, kita akhiri ya. Kita akhiri. Nah, kita buat. Enaknya di Quizzes nih Bapak Ibu. Sekarang Quizzes itu sudah ada fitur AI. Jadi kita bisa membuat soal dengan Quizzes tanpa kita buat soal. Jadi kita cukup ketikkan kata kunci, nanti Quizzes yang akan buat seperti ini Bapak Ibu. Bahkan kita bisa mengimport presentasi nih. Jadi misalnya saya akan menunjukkan ini dulu Bapak Ibu. Ini fitur yang baru nih ya. Quiz AI ya. Kita klik aja di sini. Quiz AI ya. Oke, kita ada pilihan nih Bapak Ibu. Ada buat dari awal. Kalau buat dari awal ini berarti kita bikin sendiri ya. Hasilkan dari teks ini dengan AI Bapak Ibu. Kita akan meminta robot untuk membuatkan soal dari kita. Kita bahkan bisa mengunggah dokumen nih, mengunggah dokumen soal yang sudah kita buat, misalnya dari Microsoft Word, PDF, atau PPT, yang nanti secara otomatis diubah menjadi quiz. Bahkan kita jadi link. Sekarang kita akan ini, saya akan mencontohkan ini dulu Bapak Ibu, membuat dari awal dulu ya. Nanti baru akan saya tunjukkan tentang AI. Kita klik di sini buat dari awal. Nah, kita buat dari awal di sini. Nah, di sini Bapak Ibu ada beberapa macam soal yang bisa kita pilih nih. Ada soal pilihan ganda, ada susun ulang. Kalau susun ulang ini seperti ini ya. Oke, nah susun ulang seperti ini ya, yang ada di ini itu. Nah, kayak nyusun-nyusun kayak gitu ya. Ada seret dan lepas, drag and drop ya. Seperti yang ini, yang di kanan ini ya. Ada ini, respon matematika nih, cocok banget nih bagi Bapak Ibu yang mengajar matematika. Nah, ada juga ini penanda, banyak deh, yang kategori dan sebagainya. Isian singkat, bak menyodokkan, drop down, gambar label, nah ini grafik matematika, bahkan ada nih Bapak Ibu. Saya baru tahu nih. Oh ya, untuk yang ini ya Bapak Ibu yang ada tanda petirnya ini hanya untuk ini ya Bapak Ibu, hanya untuk akun super. Jadi Bapak Ibu yang akun basic
cuma bisa pilihan ganda, isian singkat, sama ini penalaran, sama yang ini yang tidak ada gambar petirnya Bapak Ibu. Nah, supaya nanti Bapak Ibu punya akun super dan bisa menggunakan semua fitur-fitur ini, nanti akan saya kasih gimana caranya di akhir ya. Oke, sekarang kita coba yang basic aja dulu ya, yang pilihan ganda. Kita pilih aja pilihan ganda. Lalu ini kita tinggal ketikkan saja pertanyaannya, kita bikin pertanyaan ya. Misalnya warna langit. Nah, lalu kita tinggal ketikkan opsi jawabannya di sini. Atau kita ini Bapak Ibu. Nah, ini menarik nih. Ada hasilkan dengan AI. Kita coba. Seperti apa ya? Nah, ini Bapak Ibu tinggal bikin pertanyaan, lalu jawabannya kita minta bikinkan oleh AI. Nah, ini cocok banget nih bagi Bapak Ibu yang mager, yang ingin sesuatu yang sat gitu ya. Sehingga kita ini tidak menghabiskan waktu untuk bikin soal, kita cukup bikin pertanyaan seperti ini. Nah, kalau misalnya kita mau menambahkan, misalnya kurang nih, cuma 4 pilihan jawaban, mau menambahkan lagi boleh. Jadi tambah di sini. Nah, kalau mau dihapus, klik hapus di sini Bapak Ibu. Bahkan ini kita bisa kasih gambar nih, bisa tambah gambar. Nah, kalau misalnya tidak punya gambar, kalau mau mengunggah dari laptop, bisa klik unggah di sini. Atau saya biasanya cari di sini menggunakan fitur pencarian. Lalu kita bisa cari di sini langit misalnya ya. Lalu kita pilih aja yang pengen kita ambil. Jadi kita tidak perlu download gambar nyimpan di komputer, kita cukup menggunakan fitur pencarian di sini. Ini nyari dari Google ya. Jadi langsung otomatis tinggal kita simpan. Nah, sudah ada gambarnya. Bahkan di pilihan jawabannya pun kita bisa tambahkan gambar juga. Misalnya saya ingin menambahkan ya biru ya. Ada nggak ya biru? Nah ini. Nah ini Bapak Ibu ya. Kalau mau dikasih gambar ya, nggak dikasih juga nggak apa-apa. Oke, gitu ya. Lalu setelah itu kita bahkan bisa ngasih poin. Kita mau kasih poin berapa untuk soal pertama ini? Misalnya saya mau kasih 2 poin misalnya. Seperti itu ya. Nah, ini Bapak Ibu ya. Lalu kita simpan soal. Kita simpan soal. Nah, kalau punya kurang, satu soal aja kurang nih. Kita buat pertanyaan baru di sini. Kita buat pertanyaan baru. Misalnya pilihan ganda lagi. Oke. Apa ya? Misalnya warna melon. Nah, kita klik hasilkan dengan AI ini. Luar biasa banget nih Bapak Ibu. Sangat menghemat waktu sekali. Nah, atau misalnya Bapak Ibu mau mengubahnya. Misalnya saya mau menghapus adalah. Tinggal dihapus saja seperti ini. Gitu ya. Oke, nanti Bapak Ibu jangan lupa nih ya. Ini yang dicentang ini berarti jawaban yang benar ya. Nah, gini, tinggal Bapak Ibu pilih nih, jawaban yang benar itu yang mana. Centang, jangan lupa dicentang ya. Jangan lupa juga kasih poin nih, kasih poin. Bahkan kita juga ini bisa ngasih waktu. Nah, kita mau ngasih satu soal ini bisa dikerjakan dalam berapa waktu. Nanti ada hitungan mundurnya bagi peserta biar seru gitu, biar kayak ada tantangan dan siswa seperti itu. Lalu kita bahkan kalau misalnya matematika ya, kita bisa memasukkan persamaan di sini. Nah, kita masukkan persamaan. Ini ada banyak ya. Bisa pilih-pilih sendiri lah nanti. Atau bisa kita masukkan ini ada superscript, kalau misalnya kuadrat gitu ya. Ada sigma dan sebagainya. Ini ya Bapak Ibu ya. Sigma ya. Kayak gini ya. Nanti dicoba-coba sendiri. Kalau sudah simpan lagi. Nah, jangan lupa Bapak Ibu kasih judul ya. Ini kuis belum berjudul. Kita klik di sini judulnya. Biar kita kasih judul. Misalnya judul percobaan. Kita bisa milih nih mata pelajarannya apa ini. Bisa milih kelas gitu ya. Disesuaikan nanti dengan soalnya untuk kelas berapa. Dan ini kita bahkan bisa pilih nih. Kuis ini bisa terlihat oleh publik atau terbatas.
Kalau terlihat oleh publik, berarti kuis ini bisa diakses oleh semua orang di Quizizz. Kalau terbatas, kuis ini hanya bisa diakses oleh Anda, Bapak Ibu, dan orang yang Anda ajak berbagi. Artinya kalau misalnya kita kirim linknya, baru bisa dikerjakan. Nah, kita pilih yang publik saja, Bapak Ibu. Kita bisa pilih gambar untuk ini, untuk profil, agar kuisnya itu nanti ada tampilannya, biar nggak kosongan gitu ya. Kita cari aja di sini, Bapak Ibu. Apa ya tadi misalnya? Tentang langit ya. Sini aja lah ya. Jadi ini kan kita cukup ini ya, Bapak Ibu. Bermudah ya Quizizz. Setelah sudah simpan. Nah, simpan. Sudah selesai, kita simpan. Kita simpan. Oke, sudah tersimpan Bapak Ibu ya. Nah, letaknya ada di mana sih? Kalau soal yang sudah kita buat, letaknya ada di sini Bapak Ibu. Ada di perpustakaanku. Di perpustakaanku ini adalah soal yang sudah kita buat. Coba kita klik ya. Nah, di sini. Bapak Ibu, ini soal yang kita buat tadi ya. Judul percobaan ini tadi. Kita bisa sebarkan nih. Kita bisa berbagi dengan guru dan tim dan lain-lain. Coba kita klik dulu ya. Nah, ini ya. Ini. Kita bahkan bisa mendownloadnya supaya bisa kita print ya. Kalau mau print ya. Kalau saya sih nggak ini nggak usah print. Kalaupun mau menggunakan offline, pakai ini aja mode kertas kayak tadi ya. Nah, itu Bapak Ibu ya. Sekarang kita kembali lagi ke halaman utama Quizizz ya. Kita coba sekarang bikin dengan AI. Nah, gimana caranya bikin pakai AI? Kita klik buat di sini. Lalu kita klik quiz. Nah, di sini Bapak Ibu, kita bisa pilih yang hasilkan dari teks. Yang ada tulisan AI-nya di sini ya. Nah, kita klik di sini. Nah, sekarang kita mau ini Bapak Ibu, coba yang di Google Meet ataupun di YouTube, kita mau bikin topik tentang apa nih? Coba. Kita mau bikin topik tentang apa? Silakan diketikkan. Mau bikin topik tentang apa nih Bapak Ibu? Diketikkan di ini ya, di kolom chat atau ini Tata Surya dari Pak Sayuran. Mahnet dari sini, oke. Kita coba bikin Tata Surya ya. Topiknya Tata Surya. Oke. Ini kelas berapa katanya? Anggaplah kelas 8 lah ya. Gak tahu juga. Tata Surya ini kelas berapa ya? Nah, setelah itu kalau sudah milih kelas ya Bapak Ibu, hari kiamat. Oke, Tata Surya ya. Jumlah soalnya berapa nih? Misalnya saya mau bikin 10. Lalu kita langsung klik saja menghasilkan pertanyaan. Nah, tinggal kita tunggu sambil minum kopi atau sambil mendengarkan lagu. Nah, ini Bapak ya. Ini ada pilihan. Ada pilihan yang bisa kita pilih. Nah, mode planet, orbit, and rotation. Coba yang mana nih ya? Coba salah sistem aja ya. Kita coba aja. Kita hasilkan pertanyaan. Nah, kita coba. Gimana hasilnya? Nah, ini Bapak Ibu sudah ada nih soalnya. Ini kan sudah otomatis. Tata Surya, apa nama planet terdekat dari matahari? Nah, sudah ada beserta jawabannya ya. Kita tinggal ini aja, tinggal setting waktunya, mau berapa, kemudian poinnya, mau dikasih berapa ya. Gitu. Jadi ini sangat mudah sekali Bapak Ibu ya. Jadi kita tidak perlu ini. Sudah kok. Jadi dengan adanya AI ya Ibu, kita manfaatkan untuk pembelajaran ya. Untuk bagaimana mempermudah kita. Nah, jadi ini kan sudah ada. Benar kita edit kalau misalnya mau di judulnya, kalau nggak mau diedit juga apa-apa. Ini kalau mau ditambahkan, tambahkan gambar. Tinggal cari aja misalnya Tata Surya. Kayak gini. Kalau mau dikasih fotonya Bapak Ibu juga bisa. Diunggah kalau misalnya mau diunggah ya. Jadi mudah kita angkat. Ini ya. Misalnya coba saya kasih yang ini tadi. Yang lebih khusus coba ya. Contoh ya. Ini bisa Bapak Ibu kasih foto Bapak Ibu sendiri ya. Ini kalau unggah. Kalau unggah berarti ngambil dari laptop ataupun komputer. Kalau sudah simpan, selesai.
Tinggal kita simpan aja di sini, publikasikan. Nah, gini ya. sudah jadi. Gitu ya. Nah, Bapak Ibu, kalau misalnya kita kan misalnya tadi sudah bikin soal ya, lalu kita mau ngecek hasilnya seperti apa? Kita ke menu hasil di bagian kiri. Ke menu hasil. Nah, ini sedang berjalan. Oh, belum saya akhiri tadi ya. Oke. Nah, ini adalah hasil ya, hasil dari soal-soal yang sudah kita bikin kayak tadi ya. Kalau ini kan yang tadi Bapak Ibu kerjakan ya. Kita cek. Kita klik. Nah, kita klik. Maka ini ada laporannya nih. Laporannya jumlah siswa 142. Tingkat penyelesaian 52% dan seterusnya. Nah, ini ada peserta terbaik nih Bapak Lando Turnip, Bu Eli, sama Bu Isna nih. Pak Lando 100% benar. Wah, luar biasa ya. Nah, jadi kita tahu nih Bapak Ibu, siswa yang sudah mengerjakan, sudah dengan nama-namanya, seperti itu ya. Kita bisa mengurutkan juga nih dari poin, dari nama depan, nama belakang, bahkan dari waktu penyerahan. Atau misalnya kita mau cukup ringkasannya saja, kita klik saja ringkasan di sini. Nah, ini ringkasannya. Ringkasan dari laporannya. Ya, ini Bapak Ibu sudah ada semua ini. Ya, sudah terurut di sini. Soal yang benar, gimana gitu ya. Bahkan kita bisa mendownload. Atau kita jadikan PDF. Biasanya saya download ya Bapak Ibu. Kita download laporannya. Nah, kita download ya. Lalu ini dalam bentuk Excel. Dalam bentuk Excel yang bisa kita buka nantinya. Gitu ya. Oke. Oh iya, saya belum diakhiri tadi ya. Saya akhiri dulu. Enggak boleh. Nah, kemudian di sini Bapak ada kelas juga di sini ya. Kita juga bisa bikin kelas di sini ya. Kalau mau bikin kelas. Nah, ini bisa ngimpor dari Google Classroom juga bisa sih. Ngimpor dari Google Classroom. Kalau misalnya Bapak Ibu sudah punya Google Classroom, kalau belum kita bisa buat kelas. Misalnya kelas coba. Nah, ini ada pilihan Bapak Ibu. Mewajibkan siswa untuk memasukkan email wali. Jadi kalau kita centang di sini, nanti siswa harus memasukkan email dari orang tuanya. Apa gunanya? Gunanya nanti di sini Bapak Ibu. Di hasil ini, saya kembali ke hasil ya. Di hasil ini ada pilihan. Mana ya? Kita tulis soalnya dulu. Nah, di hasil ini ada pilihan ini. Nah, email semua parent. Jadi kalau tadi kita centang itu, pilihan siswa wajib memasukkan email wali, kita bisa meng-email orang tua atau wali siswa sehingga mereka bisa tahu nih hasil atau hasil pekerjaan dari siswa di sini di Quizizz. Itu kalau mau ini ya, kalau mau digunakan fiturnya itu ya. Cuma kalau nggak mau digunakan, ya tidak perlu, nggak apa-apa sih. Oke, nah tadi kita kembali ke kelas. Buat kelas, sini saya tidak perlu centang ya. Karena saya tidak ingin memasukkan email wali murid. Kita bikin aja di sini kelas coba. Kita bisa pilih Bapak Ibu sukanya warna apa. Saya sukanya warna biru ya. Nah, kita pilih. Oke, kita klik buat kelas. Nah, ini ya. Jadi bagikan tautan ini dengan siswa. Jadi Bapak Ibu bisa membagikan link ini sehingga siswanya bisa gabung ke kelas ini. Jadi istilahnya dikumpulkan ke satu tempat gitu ya. Sehingga ketika kita bikin soal nantinya kita bisa mengirim ke kelas ini sehingga siswa tidak perlu memasukkan ini, tidak perlu memasukkan kode segala macam, cukup buka kelasnya. Seperti itu. Nah, nanti ini bisa Bapak Ibu coba sendiri aja. Nanti siswa yang mengklik link yang tadi, link kelas tadi, bisa akan masuk ke sini otomatis. Atau bisa kita menambahkan secara manual di sini. Nah ini ya, kita cukup kirim linknya di sini, minta siswa untuk klik. Coba, saya coba kirim di Google Meet. Nah, coba Bapak Ibu dites ya. Masuk tidak ya ke kelasnya? Sudah saya kirim di Google Meet, Bapak Ibu. Coba diklik, lalu join. Apakah sudah ada atau belum?
Oke Bapak Ibu, kemudian ini sambil menunggu yang tadi, saya ingin memberitahu bagaimana caranya untuk membuat akun Quizizz ini ya, akun Quizizz premium Bapak Ibu ya. Sebelumnya saya kasih tahu dulu Bapak Ibu, di sini kalau di sini kan di bawah nama saya di sini ada tulisan akun super ya, akun super. Akun super berarti sudah bisa mengakses fitur-fitur premium dari Quizizz Bapak Ibu. Nah biasanya di sini Bapak Ibu di sebelah kiri, di sini Anda ajak guru lain pakai Quizizz. Nah, ini kalau kita klik, nah kita di sini Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu mengundang satu guru untuk menggunakan Quizizz, maka Bapak Ibu bisa mendapatkan 345 hari super, akun super. Kalau berhasil mengundang satu guru yang belum pernah menggunakan Quizizz. Nah, ini cara pertama Bapak Ibu, cara pertama untuk mendapatkan akun Quizizz premium. Bapak Ibu bisa mengundang satu guru yang belum pernah menggunakan Quizizz. Nah, itu cara pertama. Cara kedua gimana? Misalnya semua guru-guru yang Bapak Ibu kenal sudah punya Quizizz nih. Semuanya sudah punya Quizizz. Bapak Ibu yang semua guru yang Bapak Ibu kenal sudah punya Quizizz. Berarti cara ini kan belum nggak bisa ya. Cara kedua, nanti Bapak Ibu klik link ini, link s.id /Quizizz premium, ya. Ini ya. Lalu Bapak Ibu buat soal Quizizz dan ini kalau Bapak Ibu link untuk ini Bapak Ibu ke Quizizz Game Changer itu kalau nggak salah ininya ya. Ini kalau Bapak Ibu klik ini s.id/Quizizz premium, ini pakai laptop ya Bapak Ibu. Kalau pakai HP itu nggak bisa ya, jadi saya coba. Lalu Bapak Ibu nanti mengikuti pelatihannya di situ. Pelatihannya itu mungkin kayak ini ya Bapak Ibu, menunjukkan penggunaan Quizizz secara singkat. Lalu kita buat soal Quizizz dan minta orang lain untuk mengerjakan. Oke, kita coba dulu ya. Oke, saya kopikan linknya dulu ya Bapak Ibu. Ini cuma bisa di ini ya Bapak Ibu. Nah, sudah gabung di kelas Pak Asep. Kita coba Pak Asep sudah gabung kelas. Nah, ini sudah ada 7 siswa nih yang gabung nih. Nah, ini yang dari Google Meet ya. Sudah ada masuk semuanya. Nah, ini coba-coba ya Bapak Ibu. Nanti kalau sudah selesai webinar, keluar aja dari sini. Oke. Nah, nanti Bapak Ibu, kalau sudah Bapak Ibu klik ini, link ini, SID Quizizz Premium, Bapak Ibu akan muncul tampilan seperti ini nih. Kita klik mulai, ya. Nah, klik mulai, lalu nanti tinggal diikuti saja nih pelatihannya di sini. Ada slide di sini yang perlu Bapak Ibu untuk ini, untuk ikuti ya. Nah, tinggal dibaca, dipelajari, ada videonya juga ditonton Bapak Ibu supaya lebih paham tentang Quizizz. Nah, saya skip saja biar cepat. Soalnya kalau sudah selesai mempelajari semua materinya Bapak Ibu, selamat, Anda baru saja menyelesaikan pelatihan di Quizizz. Nah, setelah itu Bapak Ibu harus membuat satu soal saja, bebas apa saja Bapak Ibu, lalu meminta siswa untuk mengerjakan soal itu. Atau kalau nggak, atau bisa juga Bapak Ibu meminta guru yang lain untuk mengerjakan soal yang sudah Bapak Ibu bikin. Kalau sudah selesai, maka Bapak Ibu akan mendapatkan langganan 30 hari paket premium Quizizz secara gratis dan juga akan mendapatkan sertifikat partisipasi sebagai game changer ya Bapak Ibu. Gitu ya. Itu cara kedua Bapak Ibu. Jadi kalau cara pertama yang tadi itu ya, bisa menggunakan ini, ajak guru lain yang belum pernah menggunakan Quizizz. Cara kedua ini tadi Bapak Ibu. Mengunjungi link yang ini, membuat Quizizz, membuat satu quiz dan meminta orang lain mengerjakan, lalu akan mendapatkan akun premium 30 hari. Seperti itu ya Bapak Ibu. Oke, sekarang Bapak Ibu sudah digunakan. Oke. Sekarang satu lagi di sini Bapak Ibu. Di sini ada menu koleksi Bapak Ibu ya. Di sebelah kiri di sini. Di sini kalau ada ini ya, detailkan di sini ya. Atau kita ke pengaturan dulu deh, ke pengaturan dulu.
Nah, di pengaturan di sini pengaturan akun ya, seperti biasa ya. Kalau mau diubah kata sandi, silakan. Nah, di sini Bapak Ibu jangan lupa kalau ketika mendaftar itu pilih ini ya, akun teacher ya. Akun teacher. Kalau misalnya akun student nanti ini beda. Nah, di sini juga ada ini Bapak Ibu, ada meme ya. Kalau mau bikin meme ya, meme. Kalau mau bikin meme, nah, kita skip aja. Nah, di koleksi ini Bapak Ibu ini adalah koleksi soal-soal yang sudah kita simpan. Nah, misalnya kita ini ya, misalnya kita cari soal dulu nih, kita cari soal apa ya yang misalnya tentang pengetahuan alam. Soalnya apa ya? Atau kita di sini aja nih, di sini sudah ada pengetahuan alam. Nah, saat ini mau kita simpan. Bisa kita simpan nih Bapak Ibu. Kita simpan ya. Kita simpan misalnya kita simpan ke folder apa misalnya ya. Misalnya saya ini kan sudah bikin folder ya. Atau kita bikin koleksi baru misalnya tentang IPA ya. Nah, kita klik selesai. Maka soal ini akan tersimpan di sini nih, di koleksi. Nah, kita cek apakah sudah ada di koleksi. Di koleksi. Nah, ini sudah ada di IPA ya. Koleksinya ini dibuat oleh Pak Omar Aziz. Jadi Bapak Ibu yang bikin soal ini namanya akan ada di sini Bapak Ibu ya. Nah, sekarang kalau misalnya ini soal ini mau kita edit ya. Mau kita salin. Nah, ini kita tinggal ini aja, klik salin di sini, salin dan edit. Oke. Seperti itu ya. Jadi kita seperti biasa tinggal kayak tadi ya Bapak Ibu. Kalau sudah disimpan, kalau sudah. Nah, perhatikan ya. Ini akan namanya berubah jadi nama saya. Karena saya sudah menyalin dan mengeditnya sehingga namanya akan menjadi nama saya. Gitu. Oke, kemudian apa lagi di sini ya? Profil sudah. Kita kembali lagi ke halaman pertama. Oke, saya sekarang ini aja kita tanya jawab saja ya sambil lalu biar lebih enak. Silakan saya kembalikan ke Pak Moderator, Bapak Prof. Silakan. Terima kasih Pak Jamaluddin, luar biasa sekali ilmunya. Saya sendiri sebetulnya baru Pak, jadi dapat ilmu baru lagi. Nah, Bapak Ibu, untuk sesi selanjutnya mungkin kita ke sesi diskusi saja, Bapak Ibu yang jawab. Barangkali dari Bapak Ibu yang ingin bertanya, boleh raise hand terlebih dahulu ya Bapak Ibu. Itu sudah banyak itu Pak yang resen itu. Ibu Umrian boleh atau Pak Tatang? Pak Tatang dulu, Pak Tatang boleh. Dinyalakan mikrofonnya Bapak Ibu yang menyalakan. Pak Tatang boleh dinyalakan mikrofonnya Pak Tatang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Untuk Pak, hubungannya nanti kan bukan sekedar penilaiannya Pak, tapi untuk nanti anak tetap antusias itu apakah selalu ada reward selain ya nilai atau bagaimana Pak? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak Jamal. Ditampung dulu Bapak. Kalau ditampung. Tidak pertanyaan. Siap. Selanjutnya Bu Umriani. Atau Bu Dewi, boleh Bu Dewi? Boleh open cam, open mic-nya.
Ibu Yulia. Oke, sambil menunggu ya, saya kembali lagi share screen ulang. Oh, nggak bisa membagikan layar lagi. Karena Itu. Mungkin saya tanya sedikit mengenai kuisis yang super tadi kan tadi misalkan kita sudah mengerjakan tadi ada waktu 30 hari gitu ya. Nah setelah 30 hari apakah kalau kita ingin mendapatkan yang super kita harus mengulang proses yang sama atau bagaimana? Terima kasih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi Masih bagus. Bu Siti boleh Bu Siti Hasanah. itu ada Bu Marcelina. Oke, sambil lalu saya ini jawab dulu ya. Oke, yang pertama dari Pak Tatang tadi ya. Nah, Mengenai Katanya. reward ya. Oke, Kita kita coba yang kita bikin tadi ya, yang tentang Kasuria ya. Nah, ini biasanya ini Pak Tatang. Sebenarnya kalau misalnya kita pakai quiz, ini Bapak, kalau saya itu lebih ini Bapak, biasanya sering menggunakan ini, menggunakan yang main quiz langsung di sini. Kalau misalnya kita pilih ini ya, kita pilih klasik di sini Bapak, di sini ada beberapa ini. Nah, ini nanti bisa kita pilih nih, Pak Tatang. Misalnya kalau misalnya kita ingin agar siswa itu bekerja secara berkelompok, jadi mengerjakan soal secara berkelompok, kita bisa pilih yang tim. Nah, kalau tim ini, nanti akan siswa akan secara tim baik gitu. Gitu ya. Kalau misalnya penguasaan studi ini bisa dicoba-coba saja sendiri. Sebenarnya ini Bapak, ini kayak kalau siswa nanti mengerjakan soal di sisi itu, siswa akan merasa sedang bermain game. Sehingga siswa itu akan lebih interaktif dan lebih senang gitu pelajaran. Nah, kayak tadi kan Pak Tatang sudah masuk tadi ya, yang quiz tadi, yang link sudah sempat masuk apa belum? Belum Pak, tapi pernah di tempat lain pernah. Belum pernah ya. Iya, kalau sebagai guru untuk melakukan dengan kuisis belum Pak. Oke. Jadi ibaratkan yang pertama kita bikin soal dulu ya. Kalau bikin soal kan tadi sudah ya misalnya ya. Jadi kita sudah bikin soal kayak gini ya. Kita ini aja klik main quiz langsung di sini. Lalu kita ini Pak Tatang bisa milih mau yang klasik apa dipimpin guru. Kalau dipimpin guru itu berarti nanti yang guru itu yang mengontrol. Misalnya dari soal 1 pindah ke soal 2 itu guru yang mengontrol. Kalau klasik ini siswa yang mengontrol sendiri sehingga siswa itu akan berlomba-lomba akan apa ya? Ya kayak main game gitu. Kayak siapa yang lebih urutan pertama, kedua, ketiga kayak gitu. Kalau saya biasanya pakai yang ini Bapak, yang klasik. Sehingga ada unsur permainannya di sini. Sering menggunakan. Apakah siswa selalu antusias atau lama-lama biasa terus kita harus pancing dengan reward atau bagaimana? Ya, kalau secara umum antusias ya Pak, itu kan tetap aja biasanya ada 1-2 orang siswa yang mungkin tidak suka permainan gitu. Ya, cuma gimana kita sebagai guru lah untuk ini. Nah, gitu. Tapi secara umum antusias Pak, antusias. Daripada dia jika dibandingkan dengan misalnya mengerjakan soal di kertas gitu ya. Siswa lebih antusias kalau pakai ini. Kita coba ya seperti apa. Misalnya kita pilih yang ini ya. Yang penguasaan gitu ya. Kita lanjutkan ini. Kita coba seperti apa tampilannya.
Nah, kita ini sekarang saya akan coba mengerjakan posisinya saya sebagai siswa ceritanya. Nah, ini. Jadi ini adalah tampilan dari siswa ketika mengerjakan soal ini ya, yang tadi kita bikin tadi ya. Jadi nanti siswa tampilannya seperti ini, Bapak. Siswa diminta untuk memasukkan namanya. Ya. Lalu klik mulai. Ini adalah tampilan siswa ya. Nah, ini Bapak sudah ini. Maka siswa ini bisa memilih sendiri nih avatarnya kayak gini. Nah, jadi ini akan sangat menarik bagi siswa. Mereka akan melatih imajinasi juga, bisa mendesain ininya, mendesain wajahnya seperti ini, gitu. Nah, kalau misalnya sudah, ini menunggu guru memulai, kita coba mulai ya. Sudah dimulai. Ini suaranya lalu ini ya. Nah, ini kan ya. Jadi kayak gini nih. Salah kayak gini ya. Nah, kayak gini. Jadi ini seperti permainan gitu ya. Seperti permainan ada toys. Saya akan ini ada suaranya juga nih. Ada suaranya juga, kita bisa matikan soundnya. Kayak gini. Ini adalah salah satu opsi ya di permainan itu. Sebenarnya ada banyak lagi sih selain itu tadi. Kayak gitu ya. Jadi ada beberapa mode di sini, ada 4 ya yang bisa dipilih. Nanti dicoba-coba sendiri aja mana yang kiranya paling disukai oleh siswa. Sehingga siswa tidak mudah bosan. Misalnya kalau sudah sering pakai yang mode ini, coba pakai mode tim atau mode klasik dan sebagainya. Itu ya. Oke. Sudah bisa menjawab Pak Tatang? Iya Pak, ini Ya, bagaimana Pak Tatang? Mudah-mudahan tidak terpuaskan ya Pak Tatang. Suaranya kurang jelas Pak. Oh, dia ingin ngasih rencananya selama ini kan pakai Google Form ya, yang sudah biasa anak tuh. Jadi kalau nanti lebih menarik mungkin bisa juga ya Pak untuk somatik ya Pak ya. Bisa. Oh iya, Bapak Tatang, ini satu lagi yang menarik di sini di kuisis Bapak. Kan Bapak sudah bikin soal di Google Form ya. Ya, sering Pak. Dari kita tidak perlu Bapak, tidak perlu bikin soal baru. Kita bisa mengimpor soal di Google Form ke kuisis. Caranya gini Bapak. Dibuat di sini, kita dibuat ya. Nah, di bagian paling bawah di sini ada pilihan Google Form sama Google Slide. Kalau misalnya kita mau bikin presentasi, sudah ada Google Slide, kita bisa impor ke kuisis. Atau misalnya kalau misalnya Bapak sudah bikin soal di Google Form, bisa aja langsung diambil soalnya di Google Form ke kuisis. Caranya di sini dibuat ya, paling bawah. Kita klik Google Form. Nah, lalu kita login dulu ya ke akunnya. Ke akun Google kita. Lalu kalau kayak gini, klik aja lanjutkan. Nah, maka di sini akan muncul soal ya. Soal. Inilah contohnya ya. Oke, ini ya. Nah, ini. Kita pilih soal yang sudah kita buat ya. Lalu klik select. Nah, jadi ini kalau Pak Tatang sudah bikin di Google Form, tinggal ini aja, tinggal impor aja. Iya, Tidak bikin ulang. terima kasih Pak. Iya. Jadi ini sudah terintegrasi dengan Google Form, Google Slide,
dan sebagainya. Ini dari Bu Sri, saya sudah sering menggunakan Quizzes dengan PP Mode. Berpot PP-nya itu bisa dipakai guru lain. Nah, bisa Ibu. Nanti saya jelaskan ya. Nah, ini Bapak Tatang ini sudah ada di sini. Ini adalah soal yang diimpor atau diambil dari Google Form. Nah, sudah ada ini ya. Tinggal kita edit saja kalau misalnya mau ditambah gambar lagi atau apa. Sudah ada kan ya? Seperti itu. Sekalian tadi yang dari nanya ini akun super ya? Akun super. Iya, Bapak. Iya, Pak. Iya. Ini Bapak siapa? Saya berlakunya apakah kalau sudah habis masa berlakunya 30 hari itu nanti otomatis perpanjang lagi atau kita buat soal lagi supaya dapat akun super kembali? Oke, dari Pak Agus. Ini kalau habis masa berlakunya akan kembali ke akun basic, Bapak. Jadi kalau mau akun super lagi tinggal ini ajak guru lain lagi. Nah, pakai Quizzes gitu. Terima kasih, Pak. Jadi kalau satu guru itu sama dengan 1 tahun akun super. Oh bukan, ini punya saya ya. Kalau Anda menggunakan satu guru. Nah, jadi kalau gini Bapak, kalau Bapak mengundang guru yang diundang maupun yang mengundang itu sama-sama mendapatkan akun super dalam jangka waktu tertentu. Ini punya saya nih, Bapak. Ini kayaknya bukan 345 hari kalau mengundang satu guru ini. Kalau nggak salah, 60 kalau nggak salah. Saya tadi coba lihat di sini itu 30 hari. Iya, 30 hari. Jadi bisa mengajak guru lain atau bisa ini bisa mengklik link yang ada yang sudah saya share tadi di Google Meet, lalu mengirimkan datanya yang akan mendapatkan akun premium. Kalau ini tidak usah mengundang, cukup mengikuti pelatihannya. Kalau yang ini mengundang guru. Kalau sudah habis ya undang guru lagi, gitu aja Pak. Itu gratis. Kalau saya kan lebih suka yang gratis Pak. Kalau misalnya beli akun super itu rata kalau nggak beli. Oke, ada lagi Pak Ruslan? Ini saya coba bacakan pertanyaan yang dari kolom chat ya bagaimana dari Bu Sri. Apakah barcode yang dibuat di paper itu bisa digunakan untuk yang lain katanya bagaimana? Oke. Yang di ini ya, paper base itu ya. Ya. Jawabannya adalah bisa Ibu. Jadi untuk QR code itu yang PDF-nya itu tadi ya, itu ini sama sebenarnya. Jadi cukup kita print satu kali saja dan itu bisa digunakan oleh semua guru bergantian. Kan itu sudah ada ininya, sudah ada namanya, sudah ada nomornya ya, sudah ada absensinya. Jadi yang ini yang PDF tadi. Nah, yang ini bisa digunakan oleh guru bergantian bisa. Jadi tidak perlu nge-print berkali-kali. Cukup print satu kali saja, nanti tinggal gantian aja. Nah, tinggal gantian sama gurunya. Yang penting ini Bapak Ibu perhatikan ini ada nomornya ya, nomor 1, nomor 2. Ini disamakan aja dengan absensi siswa biar gak ketukar. Jadi nanti yang muncul itu adalah nomornya, bukan nama siswanya. Jadi kan siswa itu kan tidak login, cuma menggunakan aplikasi ini. Misalnya apa ya, ada nggak ya di sini? Contoh reportnya. Gitu. Itu Bapak. Jadi bisa jawabannya adalah bisa. Cukup satu kali di print dan bisa digunakan berkali-kali digunakan secara bergantian dengan guru lain. Asalkan tidak dalam waktu yang bersamaan. Jadi satu barcode itu bisa digunakan berulang kali. Dan ada juga yang menanyakan tadi, apakah siswa bisa mengerjakan tanpa menggunakan kode? Oke, jadi pilihannya di sini ada dua Bapak ya.
Kalau misalnya ingin mengerjakan secara offline, kita bisa menggunakan mode kertas, menggunakan QR code tadi ya. Kalau misalnya mau siswa mengerjakan secara online, menggunakan HP ataupun komputer sekolah, kita bisa pilih yang main kuis langsung kayak gini. Nah, kalau yang dijadikan PR ini, siswa mengerjakannya menggunakan HP di rumahnya untuk jadi PR, jadi tugas. Jadi ada tiga pilihan yang bisa dipilih. Mode kertas untuk ini pengerjaan secara offline, kemudian jadikan PR untuk tugas di rumah menggunakan HP secara online juga. Kemudian mainkan langsung ini untuk secara langsung di kelas, siswa mengerjakannya secara online, pakai HP ataupun laptop ataupun komputer. Gitu. Ada lagi ya, Pak? Saya coba satu lagi Pak masih dari kolom C. Dari Pak Hasyadi tadi. Beliau bertanya katanya bagaimana kalau kita mau adakan 2 sesi. Misal jumlah siswa ada 30, kemudian HP yang tersedia cuma 15. Jadi sesi pertama 15 dan sesi kedua 15. Apakah bisa seperti itu katanya Pak? Oke, ada di 2 sesi ya. Jadi sebenarnya bisa-bisa aja sih Pak, bisa-bisa aja. Ini sebelumnya sesinya ini mau online kan ya, mau sesi online kan ya. Pakai HP tadi ya katanya. Bisa aja. Kan sebenarnya ini Pak, nanti kan siswa kalau online itu memasukkan namanya. Jadi tidak akan ketukar kalau online itu. Karena kan siswa memasukkan namanya, nanti akan hasilnya ada di sini. Hasilnya akan ada di sini. Ada di sini. Jawabannya bisa ya. Bisa. Tinggal bikin 2 kali aja, bikin 2 kali. Bisa. Begitu Pak, jawabannya bisa. Kemudian di kolom ada yang link donasi katanya. Oh, donasi itu silahkan jawab aja. Nanti link referensi akan dibagikan di akhir webinar ya. Jadi silahkan diikuti sampai akhir, nanti link Google Form daftar hadirnya akan dikirim. Jadi ikuti sampai akhir ya. Lagi Bapak Ibu Silakan ya. atau Bu Ibunya. Jadi untuk memulainya Bapak siapa tadi Bapak Asep? Iya Pak. Pak Asep. Nah, ini Bapak Asep yang lupa ini sudah milih apa nih Bapak Asep yang mau main kuis, main langsung, PR apa kertas ceritanya ini? Pilih main kuis langsung, Pak. Main kuis langsung ya. Ya. Ini pilih yang mana, kayak klasik apa dipimpin guru? Saya milihnya yang mode klasik. Mode klasik ya. Ya. Ini pilih yang mana nih? Itu saya pilih klasik, Pak. Klasik ya. Ini Ya. klasik. Lalu klik lanjutkan ya, sudah ya. Klik lanjutkan. Oke. Jadi di sini nanti akan ada link. Nah, jadi ini Pak Asep nanti ya Bapak di HP saya tidak muncul kode yang seperti itu, Pak. munculnya apa Bapak? Munculnya itu di kode dibagikan saja, Pak. Jadi kodenya bukan angka, tapi ada hurufnya gitu. Oke, sebentar saya coba di HP ya. Biar ini. Ntar saya coba di HP. Kalau gini deh Pak Asep bisa share screen aja biar nanti kita cek langsung ya. Coba Pak Asep. Gitu. Ya, Pak Asep lagi buka kuis kan?
Oh iya, siap. Nah, saya hapus dulu. Pak Asep di share screen. Pak Asep itu tadi sudah loginnya pakai akun guru kan ya, teacher, pilih teacher kan? Tadi saya pakai teacher, Pak. Oke. Silakan di share screen, bisa berjalan lah ya Pak Asep. Ya, bentar lagi dibuka dulu. Oke. Oke, sambil menunggu Pak Asep, ada pertanyaan lain lagi Bapak Prof. Dari Julia. Sini, coba buka fisiknya Pak Asep. Nah, gini kan, Pak, ada Ada. Nah, ini saat saya dibuka di perpustakaan ya. Nah, yang ini yang beriman kepada Qadar dan Qadar. Nah, seperti ini. Ketika saya mau dibagikan, seperti ini kan, dibagikan kuis. Nah, muncul linknya seperti itu, Pak. Salin link. Salin link. Coba kembali lagi, plus. Kembali dulu. Ya, kembali dulu. Coba mulai kuis. Mulai kuis. Langsung. Ya, langsung. Seperti itu, Pak, terus. Tuh. Jadi nggak muncul kodenya gitu loh, Pak. Oh, terus saya coba di HP ya. Saya jarang pakai HP juga, Pak. Saya selalu pakai laptop. Kan biasanya kalau mulai kuis itu muncul kode, kemudian kode angka tersebut kita bagikan kepada siswa dan siswa bisa bergabung dan saya sebagai gurunya akan memulai. Nah, kemarin 2 hari kemarin saya coba gitu ya ke anak-anak malah menunggu gitu, Pak, ini kenapa Bapak belum memulainya? Mereka juga kebingungan gitu. Dan di HP saya munculnya seperti ini terus, Pak. Itu kendalanya kenapa gitu? Sebelumnya bisa. Sebelumnya bisa, Pak. Sebelumnya bisa gitu. Bisa pakai HP sebelumnya ya. Sebelumnya bisa pakai HP saya juga sudah meminta solusi kepada rekan sejawat di sekolah Pak Asep. Kalau kendalanya seperti itu sama saya juga tadi seperti itu, tapi dicoba terus akhirnya bisa. Tapi setelah saya kemarin mencoba terus menerus sampai jam pelajaran habis tidak bisa sama sekali gitu. Oke, kalau solusi dari saya Bapak mending kalau misalnya ada laptop pakai laptop aja. Oh iya. Pakai laptop itu biasanya saya tidak menemukan kendala sih. Kalau atau misalnya coba uninstall lalu install lagi. Oh, ya siap. Ya, Nah, kalau jawabannya. saran saya lebih baik pakai laptop Bapak, lebih enak. Ya, rekan guru juga sih menyarankan kepada saya seperti itu, Pak. Saya coba pakai laptop, jadi bisa gitu kan. Selama ini saya ke sekolah nggak bawa laptop. Kenapa nggak bawa laptop? Kan musim hujan ditakutkannya laptopnya kebasahan gitu. Jadi yang simpel saja pakai HP dulu gitu. Atau mungkin kuisisnya belum diupdate. Coba dicek di Play Store. Coba dicek di Play Store sudah terupdate apa? Oh gitu, ya siap. Nanti saya coba lagi ya. Atau kalau misalnya masih belum bisa di uninstall atau login ulang. Ya. Jadi kesimpulannya kalau saya mengirim Cepetan, emang harus cepet, soalnya spesial 22 aja. Ulang! Waktu Indonesia Beli Lokal Spesial 22. Diskon heboh brand lokal mulai dari 30%. Sabun Grace and Glow, sunscreen Something, parfum Sass and Go pasti untung. Tokopedia sekarang.
Iya. Pak, kalau buat pilihan mode yang tim berarti misalnya di kelas saya kan jumlah siswanya 40 orang siswa, sedangkan yang membawa HP hanya setengahnya. Berarti saya untuk mengirimkan link kuisisnya, siswa bisa mengerjakannya dalam mode tim ya Pak? Kalau mode tim itu, siswa tetap mengerjakan satu-satu, tapi nanti siswa itu bisa memilih tim, misalnya tim A, tim merah sama tim biru, gitu. Ya. Jadi nanti dikelompokkan tim A yang mengerjakan, misalnya lebih banyak benarnya daripada tim B, kayak gitu Pak. Jadi tetap satu-satu. Cuma kalau pada pelaksanaannya, kalau misalnya di sekolahnya misalnya yang punya HP cuma separuh, ya bisa aja satu orang satu HP untuk 2 orang gitu. Cuma tetap bukan berarti kalau tim ini satu HP satu tetap mengerjakan satu orang satu HP, tapi nanti dikelompokkan, misalnya beberapa siswa nanti milih mau jadi tim yang mana nih. Nah, itu antara tim itu bersaing gitu mengerjakan soal efeknya. Ya, siap. Makasih ya Pak ya. Siap, sama-sama Pak. Saya mudah-mudahan terjawab masalahnya. Dari Pak Jamal, Pak Sep boleh coba uninstall dulu aplikasinya, kemudian bisa ulang atau bisa diganti perangkatnya ya Pak Jamal. Ya, bisa diupdate. Iya, kita laptop. Pertanyaan berikutnya Pak Ranto. Barangkali Pak Ranto tadi raisen. Atau Pak Saswan. Mungkin Pak Asep dikeluar dulu untuk share screen-nya. Sudah Pak. Oh, Bu Ferti. Tadi kan ketika kita buat kelas ada laman yang buka alamat berikut, ada kode nih. Ketika saya coba salin join my quiz itu, kemudian saya pastekan kodenya sama dengan yang kita minta minta anak gabung dengan kita. Itu bisa nggak? Jadi ketika tidak bisa menggunakan, kita share tidak bisa menggunakan kode, tapi kita share menggunakan kode seperti yang Pak Jamal tadi, nggak bisa ya? Apakah bisa gitu Pak Jamal? Oke, sudah lengkap. Ya. Terima kasih Pak Jamal. Sama. Mau langsung dijawab Pak Jamal atau kita tampung dulu lagi Pak Jamal? Langsung nggak? Oh, siap. Oke, jadi ceritanya ya, kita ulang lagi. Ceritanya sudah bikin soal ya Ibu. Iya. Kita ajak siswa bermain ya. Iya. Oke, anggaplah kita pilih klasik aja. Iya. Klik lanjutkan. Nah, di sini ada 2 pilihan yang bisa kita pilih untuk siswa mengerjakan soal. Sebentar, lebih. Pilihan pertama, Bapak Ibu, ada 3 pilihan sebenarnya. Yang pilihan pertama, opsi 1, Bapak Ibu bisa meminta siswa untuk membuka alamat ini, joinmyquiz.com. Tampilannya seperti ini, joinmyquiz.com itu. Nah, ini tampilannya. Kalau misalnya klik menuju joinmyquiz.com, nanti tampilannya seperti ini. Dan siswa, maka ini saya sudah login. Ini ya, joinmyquiz.com. Lalu nanti akan memasukkan kodenya ini. Ya. Itu cara pertama. Cara kedua,
kita langsung copy saja linknya di sini. Di sini ada pilihan link di sini. Kita klik di sini. Nah, tautan sudah disalin, lalu bisa dibagikan ke siswa. Bisa dibagikan ke WA atau yang lain. Nah, kita menuju linknya. Nah, gini. Kalau pakai link langsung, tidak perlu memasukkan kode kalau pakai link. Tinggal ini apa? Tinggal masukkan nama saja. Atau kalau siswa pakai HP bisa juga kita menggunakan QR code di sini. Klik show QR di sini. Lalu akan muncul ini QR code yang bisa di-scan oleh siswa menggunakan HP. Kalau sudah di-scan pakai HP nanti akan langsung mengarah ke ini soalnya kayak gitu. Halaman kayak gini, tinggal masukkan nama. Jadi ada 3 cara itu, Bu. Silahkan dipilih mana yang paling enak. Iya, terima kasih Pak Jamal. Iya, ini Pak Ali Imron ya. Pak Ali Imron ini kayaknya ini ya, scan QR code ya. Nah, ini bahkan ini Pak Ali Imron bisa ngasih emote kayak gini, lebih seru ya. Ya, gitu. Oke. Ada lagi Pak Ruslan? Ya, sekalian ini dari Bu Siti Hasanah ya. Apa bedanya khusus premium dengan bukan premium? Bedanya adalah di ini, di fitur-fiturnya ya. Di fitur-fiturnya kalau khusus premium itu ada fitur tambahannya ya. Yang paling mudah misalnya kayak tadi ya. Coba kalau misalnya kita bikin quiz. Kalau kita bikin quiz ya. Kalau akun basic itu cuma bisa memilih soal pilihan ganda, isian singkat, kemudian ini jawaban gambar. Nah ini Bapak Ibu, ini bisa dicoba nanti ya. Jawaban gambar ini misalnya bisa digunakan di pelajaran kesenian ya. Senian ataupun apa ya, prakarya gitu ya. Apa ya, senian ya. Nah jawaban gambar bisa kita minta siswa untuk menggambar. Kita bisa juga kayak gini. Nah, survei kita juga bisa bikin survei awan kata kayak gini ya, slide atau slide. Nah, yang ada tanda petir kayak gini hanya bisa kita gunakan menggunakan akun premium. Misalnya menjodohkan kayak gini ya, gambar label kayak gini. Ini hanya bisa untuk ini akun premium. Coba ini saya baru tahu nih kalau ada grafik matematika. Nah, kalau yang ini yang grafik MTK ini juga bisa digunakan akun premium ya. Ada tanda petir di sini. Nah, kalau itu yang mengajar matematika bisa nih bikin. Ini gimana ya cara bikinnya? Udah lama gak belajar matematika. Ini kayak gini ya. Entahlah apa ini, nanti dicoba sendiri aja. Bajunya di sini menjodohkan, gitu ya. Dan juga susun ulang dan lain-lain. Nah, kategori dan seterusnya. Jadi itu bedanya. Bedanya akun premium dengan akun basic. Lebih pada ini. Cuma apakah akun basic tetap bisa bikin quiz? Tetap bisa Bapak Ibu. Jangan khawatir. Cuma fiturnya terbatas. Kalau cuma bisa pilihan ganda, isian singkat, gambar, survei, dan lain-lain. Kalau yang ada tanda petir ini nggak bisa. Khusus akun premium. Oke, ada lagi Bapak Ustaz? Kalau ini Pak mungkin perbedaan fitur yang buat presentasi, yang presentasi sama quiz ya. Kan yang saya buat soal, kalau yang presentasi itu kira-kira katanya bedanya menggunakan quiz dengan aplikasi-aplikasi yang lain, kira-kira kelebihannya apa, bagaimana? Oke, kita coba aja ya. Kita coba bikin, kita buat. Ceritanya kita mau bikin presentasi ya. Oke, kita bikin presentasi. Nah, di sini ada pilihan baik kita bikin slide baru atau kita bisa import nih dari Google Drive. Coba
Saya punya nggak ya slide? Ceritanya saya mau import dari Google Drive. Jadi Energy Thesis ini sudah terintegrasi dengan ini ya, dengan aplikasi Google. Oke. Ini susah nyarinya. Udah bikin baru aja deh ya. Bikin baru. Nah, di sini kita bisa di ini Bapak Ibu. Bisa di slide ini kita bisa memasukkan slide berupa video, berupa link dan lain-lain ya. Di sini ada jenis slide ya. Kalau ini slide kosong ya. Slide judul kayak gini. Kemudian kalau misalnya mau memasukkan video juga bisa. Dan ini kalau video ini ya khusus yang akun premium ya. Ini ada tanda petir, kalau ada tanda petir ada akun premium. Akun super maksud saya. Kita bisa ini cari di YouTube videonya misalnya tentang tata surya. Nah, ini sudah ngeling ya. Kayak gini. Cuma yang video ini khusus akun super ya, Bapak Ibu. Dia misalnya kita mau bikin lagi, bikin slide baru, tambah slide. Nah, kita bisa bikin slide text. Mau template-nya seperti apa, ini sudah ada template-nya, tinggal kita pilih mau yang mana. Hanya seperti ini. Ya. Tinggal kita pilih aja Bapak Ibu ya. Tinggal kita bikin. Sebenarnya ini pada dasarnya mirip ya dengan slide pada umumnya. Ini juga kita bisa tambah lagi, tambah video ini. Yang ada tanda petir nih Bapak Ibu. Kelebihan akun super, kita bisa membuat slide-nya itu ditambahkan video dan juga audio. Nah ini ada audio nih. Kita bisa menambahkan audio juga. Kalau belum akun super itu cuma bisa ini ya, cuma bisa gambar dan segala macam. Kita juga bisa menambahkan bentuk-bentuk kayak gini. Sebenarnya mirip-mirip ya dengan presentasi pada umumnya. Gitu. Cuma yang menarik ini kita bisa import nih. Kita bisa import dari Google Slide atau dari Drive maupun dari PDF. PDF juga bisa kita import. Kayak gitu ya. Dari PowerPoint juga bisa import kita Bapak Ibu ya. Gitu ya. Jadi ya sebenarnya kalau ditanya apa bedanya lebih ini ya. Mirip-mirip saja dengan aplikasi presentasi yang lain. Cuma keunggulannya itu tadi kita bisa impor dari Google Drive, dari Google Slide, ataupun dari PDF. Dan kalau pakai akun super kita bisa tambah video dan audio seperti itu. Itu Bapak. Yes, penggunaannya juga lebih simpel ya ternyata Pak. Iya. Kemudian ada yang bertanya lagi nih Pak di kolom chat mengenai kapasitas responden. Itu kira-kira ada batasan atau enggak ya Pak? Kapasitas peserta. Ya, pesertanya. Saya juga belum pernah nyoba yang pesertanya banyak kayak gitu ya. Cuma sepertinya tidak ada kendala. Nah ini Bapak Ibu, ini bahkan tadi yang kita testing ya. Kalau diperhatikan di sini, ini 149 peserta tadi yang kita testing itu tadi ya. Dan lancar-lancar saja tidak ada masalah. Jadi kalau ditanya maksimalnya, ini belum pernah kita tes. Cuma 149 peserta saja tadi lancar. Gitu. Jadi menurut saya aman-aman saja kalau untuk siswanya. Itu Bapak. Kapasitasnya cukup besar juga menurut saya. Kemudian pertanyaan berikutnya ini Pak masih dari kolom chat dari Bu Eli. Kalau misalkan kita pilih main kuis langsung, sedangkan yang kita kasih kuis itu anak SD, gimana katanya Pak? Oke. Nah, Ibu Eli di sini ada dua pilihan sebenarnya. Ada mode klasik dan memimpin guru. Kalau misalnya anak SD, kalau misalnya ibu ini pengen lebih apa ya, ada kendalinya di guru gitu ya. Ibu bisa menggunakan ini mode dipimpin guru yang di bawah ini. Sehingga ibu nanti yang mengontrol kecepatan antara soal satu dengan soal berikutnya. Perpindahan soalnya ibu yang mengontrol. Gitu.
Jadi ini bisa pilih dipimpin dulu. Kalau mau, kalau misalnya dibiarkan gitu saja nanti takutnya kurang efektif gitu ya, karena siswa masih TK atau SD bisa memilih dipimpin guru seperti itu. Jadi ada banyak pilihan yang bisa dipimpin. Itu Bapak. Ya, itu Bu Eli. Jadi bisa menggunakan fitur dipimpin oleh gurunya ya Pak, seperti itu. Iya, benar. Dari Rais lagi coba Ibu Cornelia. Dari kuliah tidak hanya apa-apa bisnis jawabannya bisa ya. Kita punya sesuatu. Ada lagi Bapak yang satu di YouTube silakan ya. Ini dari Google. Pak, maaf tadi menambahkan untuk yang apabila kita sudah punya kuis super tadi ya, kan itu ada masa berlakunya 30 hari. Nah, misalkan seandainya kita sudah bikin ketika mau membuat soal menggunakan akun super itu kan ada yang bisa pilihan ganda menjodohkan itu kan. Nah, ketika akun supernya sudah tidak berlaku lagi, apakah soal yang sudah kita buat itu masih bisa digunakan atau bagaimana? Terima kasih. Pertanyaan yang menarik ini. Yang menarik. Kita sudah bikin soal menggunakan fitur super tadi ya, kayak misalnya apa tadi itu tadi? Ya, yang tarik seret tadi misalkan gitu. Yang sebulan dan lain-lain ini ya. Iya. Apakah kalau akun supernya sudah ada luar sana, apakah soalnya masih bisa? Nah, kalau ini Pak, kalau saya sendiri belum Pak. Jadi saya memberikan jawaban. Oke, terima kasih. Nanti coba. Soalnya akun super saya ini lama ininya Pak, 1 tahun ini. Saya 1 tahun jadi belum bisa nyoba. Nanti kalau sudah habis kayak gimana ya? Saya coba di akun yang lain, kita coba kalau sudah habis kayak apa. Karena saya belum nyoba Bapak, jadi belum bisa menjawab apakah masih bisa apa belum. Cuma kalaupun nanti tidak bisa, menurut saya untuk mendapatkan akun super ini sangat mudah ya Bapak. Tinggal kita cicil saja. Kalau sudah habis, sebenarnya ini akumulatif Bapak, akumulatif. Kalau tidak perlu, sebenarnya kalau kita milih, kita bisa berhasil mengundang 3 guru gitu. Jadi 3 guru itu dikalikan 30 gitu. ya, kayak gitu. Terima kasih, Pak. Iya.